Kalau ada seseorang, maaf, mengingkari ayat-ayat Allah atau mengolok-ngoloknya, fala taqudu ma'akum, jangan sertai mereka. Banyak sekarang orang tidak beriman ngurusin masalah orang beriman, gak akan nyambung. Silakan buat orang tertawa, semuka bumi tertawa karena perkataan Anda. Jakarta banjir, beda omongannya. Wah, ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Cobaan. Sesungguhnya Allah akan memberikan cobaan kepada yang dia cintai. Itu ada apa kena? Yang ngedance tipis-tipis, cantik relatif ya kan? Kenapa gue mikir kenapa Anissa selalu unggul dari Cherly? Sekarang gue ketemu jawabannya. Makanya Islam. Karena di Indonesia ini ada satu hal yang tidak bisa dikalahkan dengan bakat sebesar apapun. Mayoritas. Dan ternyata tidak sekedar iman menjadikan kita itu bekal cukup untuk bisa beruntung. Perhatikan baik-baik. Belum cukup. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Wa amilus shalihat. Wa-nya itu ziyadah. Ma'iyah. Disandingkan dengan tambahan. Tidak cukup dengan iman. Tapi iman harus diwujudkan lewat perbuatan yang baik-baik. Amal soleh. Kapan sebuah amalan jadi soleh? Ketika dia diniatkan dengan imannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, mohon maaf ya. Ini saya mau minum. Minum itu baik. Bisa menghilangkan haus. Saya minum, yang tidak beriman minum. Haus kami sama-sama hilang. Hilang hausnya. Tapi persoalannya, apakah minuman ini bisa mengantarkan saya punya bekal akhirat atau tidak? Karena setiap detik kan saya gunakan. Saya punya, ingat, coba hitung ya. Saya mau minum, berapa detik kira-kira saya minum? Alhamdulillah. Berapa detik? Saya sudah melewatkan 4 detik dalam hidup saya untuk minum ini. Teman saya juga minum. Pertanyaannya, minum ini bisa menghilangkan haus. Saya menghilangkan haus, teman saya hausnya hilang. Tapi persoalannya ketika saya meninggal, apa yang saya bawa dari 4 detik itu untuk pulang? Di mana bedanya? Jadikan minum itu dengan amal saleh. Salah satunya niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara meniatkan karena Allah? Diikat dengan kalimat di syahadat kita. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah, kalimat iman. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah adalah kalimat jalan untuk mewujudkan iman itu. Bagaimana cara minum kita supaya bisa la ilaha illallah? Maka ikuti cara minum Rasulullah SAW. Kata Nabi, minimal bacakan kalimat Allah. Bismillah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik yang disematkan, tidak disematkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Paling minimal bismillah itu abtar, terputus pahala akhiratnya. Cuma dapat dunia saja. Pertanyaan saya, berapa kali dalam sehari Anda minum? Selama hidup Anda berapa kali minum? Berapa kali dalam minuman Anda yang sudah mengantarkan bekal akhirat Anda? Berapa kali dalam makan Anda yang sudah menjadi bekal akhirat Anda? Jangan-jangan cuma masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Apa faedahnya? Apa bedanya dengan belum beriman? Maka dari itu, duduk pun pasca dari tidur, bangun tidur kita duduk, itu ada potensi amalan. Coba cek, antum bangun tidur, kemudian duduk, kira-kira berapa menit duduknya tuh? Belum tentu 2 menit itu. Begitu bangun, begitu lihat jam sudah 30 menit. Silakan cek kalau nggak percaya. Silakan, hitung kalau nggak percaya. Lama itu, luar biasa. 30 menit dalam duduk. Menghilangkan ngantuk. Makanya dibantu nanti dengan menghilangkan ngantuk. Coba, Anda baru bangun saja. Sudah kehilangan 30 menit. Kalau tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Duduk, tapi ada pahalanya. Paling enak tuh. Duduk, masih ada ngantuk, dapat pahala. Silakan cek. Ya, baru bangun, duduk. Kemudian dapat pahala. Bagaimana caranya? Ikuti Nabi SAW. Diniatkan untuk mengikuti Nabi SAW. Ada keteladanan di situ. Di begitu bangun, duduk. Kalau nggak percaya, materi ini bukan untuk Anda. Materi ini hanya diberikan bagi orang beriman. Jadi kalau yang tidak beriman, nggak usah ngurusin orang-orang beriman. Awas, banyak sekarang orang tidak beriman, ngurusin masalah orang beriman. Nggak akan nyambung. Silakan buat orang tertawa. Semuka bumi tertawa karena perkataan Anda. Anda nggak nyambung. Jaka sembungannya nggak kenal Anda. Ya. Dan orang seperti itu nggak usah diurusin. Orang yang ngolok-ngolok agama, apalagi dia tidak beriman, tidak tahu tentang konsep keimanan, itu nggak usah banyak dipikirin. Dan itu bukan hoax yang membangun. Ya, dari sini. Sudah fokus. Ya,
Sekarang banyak masalah-masalah viral. Nggak harus setiap masalah kita viralkan. Ya, nggak harus setiap masalah kita viralkan. Saya ingin sampaikan pada Anda, ayo kita tampilkan kebaikan-kebaikan. Kalau yang baik itu tidak pernah diviralkan, yang jelek nanti akan menguasai kehidupan. Kalau yang seperti itu para pencela diberi ruang diviralkan, yang baik-baik akan muncul. Yang diviralkan itu yang baik-baik aja, yang baik-baik, katakan yang baik, katakan yang baik, katakan cinta, katakan lembut, katakan putus, gak usah diviralkan. Buang. Yang baik-baik aja, ya. Sudah munculkan. Nanti hilang sendiri yang kayak gitu. Itu kaidahnya jelas kok. Maaf, nyimpang sebentar ya. Karena saya hampir di setiap saat tuh suka ada dapat dan kadang diminta pendapat. Itu sudah jelas di Quran kok. Quran surah keempat An-Nisa ayat 140. Paling kiri sebelah bawah. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum. Telah tetap ketentuan dalam kitabullah. Kalau ada seseorang, mengingkari ayat-ayat Allah atau mengolok-ngoloknya, fala taqudu ma'ahum, jangan sertai mereka. Kalau ada itu artinya bukan hanya duduk bersama mereka, tapi hindari mereka, boikot acaranya, jangan dibaca tulisannya, jangan dilihat tayangannya, jangan didengarkan ucapan-ucapannya. Sudah, tinggalkan. Dan itu cara kita memberi pelajaran, kata Quran, hatta yahudu fi haditsin ghairi. Sampai mereka sadar bahwa perkataan itu keliru, mereka tinggalkan, baru kita terima kembali. Di antum tuh gampang sebenarnya, nggak usah banyak diviralkan. Udah boikot aja acaranya. Nggak usah ditonton, nggak usah macam-macam, ratingnya turun, hilang dalam peredaran. Dan nggak usah diingat. Sampai dia mau kembali. Silakan kamu tertawa aja sendirian. Kita nggak usah ikutan tertawa. Sudah, maaf ya, jangan buang energi mencela yang sudah tercela. Sudah, selesai. Tinggalkan aja, selesai. Jadi kita kembalikan. Tuh, menghabiskan waktu kita. Jadi pahala nggak itu ya? Kembalikan. Jadi duduk. Setelah duduk, kemudian apa? Hilangkan bekas ngantuk. 2, 3. Membaca 10 atau 11 ayat dari akhir surah Ali Imran. Dan akan saya acak malam ini seperti janji saya di pertemuan yang lalu. Insya Allah setiap Anda akan saya mintakan sebutkan ayat ini, teruskan ayat ini dan sebagainya. Itu di akhir insya Allah. Jangan dulu bubar di akhir. Ya, itu. Kemudian yang keempat, membacakan doa bangun tidur. Dan ini diurutkan bisa urutan ketiga. Tidak ada masalah. Jadi kita hilangkan bekas ngantuk. Kemudian bisa baca doa tidur. Di Al-Bukhari nomor hadis 181. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin syur. Baru membaca 10-11 ayat akhir surah Ali Imran. Atau baca surah dulu baru kemudian berdoa. Tapi ingat, materi kita selesai di sini pertemuan lalu. Doa itu bukan sekedar diucapkan. Tapi ternyata komitmen kita untuk membangun lembaran baru di hari itu. Ya Allah, terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk hidup. Bisa engkau ambil nyawa saya pada malam tadi. Tapi engkau berikan kesempatan saya untuk kembali meniti kehidupan. Saya berjanji ya Allah, wa ilaihin nusyur. Hari ini saya akan mencari bekal terbaik untuk pulang saya. Karena itu, setiap orang membaca doa tadi, dia harus punya rencana kehidupan yang akan dia tunaikan di hari itu lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Sekarang, jadi kalau kemudian kita bangun dari tidur, lantas dalam bangun itu kemudian kita berwudu, nah di antara dua ini, mana yang kemudian diposisikan oleh Nabi SAW untuk ditunaikan? Apakah bangun tidurnya Nabi di malam hari itu, yang beliau kemudian bangkit? Kan lihat hadis yang pertama, beliau bangkit di malam hari kan? Ya lebih sedikit atau kurang dari pertengahan malam sedikit. Masih ingat hadisnya? Halo? Masih ingat? Beliau kalau bangun itu kan bangun normalnya Nabi. Bangun normalnya Nabi kan bukan subuh. Ya kan? Bangun normalnya Nabi sebelum subuh. Umumnya Nabi bangun kebiasaannya sebelum subuh. Dia beliau bangkit lebih dari pertengahan malam sedikit atau kurang dari pertengahan malam sedikit. Jadi kalau subuh sekarang jam berapa? 4:30. Baik ya. Bisa. Nabi bangun jam 3. Kan? Kalau pertengahan malam jam 1 lebih sedikit, misalnya jam 2:30, 3. Ya? Atau kurang dari itu sedikit. Beliau bangkit. Nah, dalam bangunnya itu, tadi kita sebutkan beliau berwudu. Wudunya untuk apa? Mari kita lihat nanti. Apakah pada bagian yang kedua, yang sudah dihapus, dan semoga Allah ampuni dosa yang menghapus. Kan? Baik. Baik. Atau bagian yang pertama, wudu untuk menunaikan sholat. Nanti kita lihat. Kalau wudu untuk sholat seperti apa nanti wudu dan sholatnya. Kalau wudu untuk bersuci, menyuci, menjaga diri, seperti apa dampak wudu dalam perilakunya. Nah, saya ingin Anda sampai paham betul. Jangan cuma Anda hanya tahu, Anda kerjakan, tapi Anda nggak ngerti yang dikerjakan.